Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Raihana Waliul Mursyida selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam kelas AI 034. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan UTS Agama Islam mengenai analisis kasus praktik beragama di Indonesia. Oke, selanjutnya mohon izin saya ingin share screen. Di sini saya mengambil topik mengenai malam selikuran di Keraton Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ana Nadiro Arusdi dengan NIM belakang 034, berasal dari Pendidikan Fisika B 2024 pada kelas mata kuliah agama AI 034. Selikuran berasal dari bahasa Jawa, di mana selikuran berarti 21, yang di mana tradisi ini bertujuan untuk menyambut malam Lailatul Qadar, yang dalam ajaran Islam diyakini sebagai malam penuh kemuliaan yang lebih baik dari 1.000 bulan. Tradisi ini pertama kali dicetuskan oleh Sultan Agung Hayakarakusuma dari Kerajaan Mataram. Namun, pelaksanaannya ini sempat mengalami pasang surut hingga dihidupkan kembali pada masa Prakubuwana IX dan mencapai puncaknya pada masa Pakubuwana X. Nah, mereka itu berperan dalam mengintegrasikan ajaran Islam dalam budaya Jawa, sehingga tradisi seperti malam selikuran ini menjadi bagian dari kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai Islam. Nah, penyebaran tradisi selikuran ini kan dipengaruhi oleh proses Islamisasi yang dibawa oleh Wali Songo juga, yang dimana Wali Songo ini berperan dalam penyebaran tradisi malam selikuran di Keraton Surakarta ini yang bernama Sunan Kalijogo. Tradisi ini berasal dari ajaran dan dakwah Sunan Kalijogo yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan budaya Jawa secara akulturatif. Kirap 1.000 tumpeng dan lampu pelita menjadi ciri khas malam selikuran, yang merupakan simbolis yang dipengaruhi oleh metode dakwah Sunan Kalijogo yang artinya Jawani, yang dimana mengadaptasi budaya Jawa dalam penyebarkan Islam. Oke, selanjutnya mari kita lihat prosesi malam selikuran. Dan di sini saya akan menjelaskan prosesinya secara rinci sesuai dengan video yang telah ada. Yang pertama, mari kita lihat pertama, di mana tepat pada pukul 20.00 kirap dimulai dari Keraton Surakarta menuju lokasi prosesi utama, biasanya itu di Masjid Agung atau Taman Sri Dewi. Dan ini tuh malam selikuran yang dilakukan pada tahun lalu, yaitu pada tahun 2024. Kirap ini melibatkan sekitar 500 orang yang membawa obor, lampion, tumpeng, dan makanan lainnya untuk dibagikan. Nah, arak-arakan ini tuh juga diiringi oleh musik tradisional seperti Hadro dan Laras Madia yang khusus dimainkan untuk acara ini. Ini seperti ini. Tadi membawa obor bersama 500 orang lainnya. Ini adalah Keraton Surakarta dan diarak untuk menuju ke Masjid Agung. Seperti ini adalah alat tradisional ini. Ini juga ada lampion-lampion itu. Dan ini bersama tumpeng-tumpengnya untuk diarahkan menuju Masjid Agung. Ini lampion juga seperti ini.
Saat sudah memasuki masjid aku, diiringi dengan gamelan-gamelannya. Nah, setelah kirap tiba di lokasi tujuan di Masjid Agung itu, acara selanjutnya itu diadakan doa bersama yang dipimpin oleh pemuka agama seperti ini. Seperti ini, doa bersama. Lalu, setelah doa bersama, terdapat tausiah yang diberikan oleh Ustaz terkait sejarah malam selikuran dan makna Lailatul Qadar. Lalu, ini terlihat bahwa nasi tumpeng yang telah didoakan kemudian diberikan kepada masyarakat sebagai simbol keberkahan dan pahala sementara 1000 bulan. Seperti ini. Jadi masyarakat itu juga turut hadir dalam perayaan malam selikuran. Setelah sudah dibagikan, selanjutnya itu ada acara penutup atau yang disebut dengan malaman atau aktivitas ibadah malam seperti zikir dan doa bersama untuk memperingati Lailatul Qadar. Nah, saat pewawancara salah satu dalang atau orang yang sudah terlibat lama dalam malam selikuran ini. Oke, sekian itu prosesi malam selikuran hingga ditutup dengan malaman tadi, yaitu zikir dan doa bersama. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan apakah malam selikuran ini sesuai sih dengan syariat Islam, dengan perspektif Islam. Nah, tradisi malam selikuran ini itu kan contoh nyata dari integrasi budaya dan agama di Indonesia. Nah, nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya seperti memperbanyak ibadah, sedekah, dan mempererat silaturahmi diaktualisasikan melalui bentuk-bentuk budaya lokal yang syarat makna. Tradisi ini tidak hanya memperkuat keimanan, tetapi juga mempererat hubungan sosial di masyarakat. Dari sudut pandang syariat, selama tradisi malam selikuran diisi dengan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka tradisi ini dapat dikatakan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Nah, di sini saya akan menyebutkan eh, eh, tradisi ini tuh tidak hanya bentuk pelestarian budaya Islam, tetapi juga sarana untuk membumikan nilai-nilai spiritual dalam masyarakat Surakarta. Tradisi ini tidak mengandung musyrik atau bid'ah yang dilarang, melainkan menjadi sarana untuk meningkatkan amal ibadah dan kebersamaan umat muslim dalam menyambut malam penuh kemuliaan. Wali Songo, terkhusus Sunan Kalijaga itu sangat berkontribusi dalam menggabungkan nilai Islam dengan kearifan lokal, sehingga masyarakat itu lebih mudah menerima dan menjalankan ajaran agama tanpa harus meningkatkan identitas budayanya tanpa harus meninggalkan identitas budayanya. Meskipun ada perdebatan mengenai statusnya sebagai bid'ah, banyak yang melihatnya sebagai bagian dari warisan budaya yang memperkaya praktik keagamaan tanpa mengesampingkan ajaran Islam. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang penggabungan budaya dan ajaran Islam ini, tentu saya akan memberikan solusi. Nah, ini ada solusi jika ada orang yang masih menganggap akulturasi budaya ini sebagai bid'ah atau musyrik. Yang pertama solusi yang diberikan yaitu menjelaskan mengenai
Bid'ah, bid'ah yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, bid'ah sendiri itu apa sih? Bid'ah sendiri dalam ajaran Islam itu berarti penciptaan sesuatu yang baru dalam urusan agama yang tidak memiliki dasar dari Nabi Muhammad SAW dan dapat menimbulkan kesesatan. Namun, tidak semua hal baru itu otomatis bid'ah. Karena terutama jika kita bertentangan dengan syariat dan justru mendorong kebaikan seperti memperbanyak ibadah dan sedekah di bulan Ramadan. Jadi kita harus menjelaskan tuh makna bid'ah seperti apa supaya orang tadi itu tidak salah paham dengan arti bid'ah tersebut. Lalu solusi yang kedua yaitu menunjukkan dasar syariat yang mendukung adanya tradisi malam selikuran ini. Nah, malam selikuran ini tuh berfokus pada memperbanyak ibadah, doa, sedekah di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan yang memang dianjurkan dalam hadis untuk mencari malam Lailatul Qadar. Berikut ini beberapa hadis yang menyebutkan yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Terjemahannya, barang siapa yang mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga yang kedua hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Toharau lailata al-qadri fi al-ashri al-akhiri min Ramadan fi al-layali al-watariyah." Terjemahannya, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan pada malam-malam ganjil. Yang ketiga, Rasulullah mengingatkan ibadahnya pada 10 malam terakhir Ramadan dengan lebih bersungguh-sungguh menghidupkan malamnya dengan sholat, zikir, doa, serta membangun keluarganya untuk beribadah bersama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga ini ada solusi yaitu menekankan nilai budaya yang positif. Nah, tradisi ini kan warisan ulama dan masyarakat yang menggabungkan nilai budaya lokal dengan ajaran Islam sebagai sarana memperkuat ukhuwah dan meningkatkan keimanan secara kolektif. Tradisi ini tidak hanya mengubah rukun ibadah, melainkan menjadi wasilah atau media untuk mendekatkan diri kepada Allah yang bukan termasuk bid'ah terlarang. Lalu yang keempat yaitu mengajaknya dalam pendekatan dialog dan toleransi, yang dimana memberikan ruang untuk saling menghormati perbedaan pandangan sambil mengedepankan pemahaman yang mendalam dan tidak menghakimi secara sepihak. Hal ini tuh penting karena tradisi yang bernilai kebaikan tidak hilang dan umat tetap bersatu. Oke, baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tradisi malam selikuran di Keraton Surakarta dalam perspektif agama Islam. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan yang dapat bermanfaat dan memperkaya pemahaman kita semua tentang harmonisasi antara budaya dan ajaran Islam di Indonesia. Saya juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam menjalankan ibadah dan menjaga persatuan umat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.